Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibna Nasyita Muti dari Prodi Akuntansi 20E akan mempresentasikan bab 15 dari perilaku organisasi yaitu mengenai dasar pada struktur organisasi. Nah, yang pertama itu apa itu struktur organisasional atau organisasi. Jadi, struktur organisasi sendiri adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Lalu ada juga menurut pendapat para ahli, salah satunya adalah dari Stephen Robbins dan Coulter. Jadi, menurut mereka struktur organisasi itu kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan itu dibagi-bagi, dikelompokkan, dan juga dikoordinasikan. Lalu, selanjutnya, di sini ada 6 elemen struktur organisasional. Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan. Jadi, di dalam spesialisasi pekerjaan ini dilihat sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Lalu yang kedua ada departementalisasi. Jadi, kalau departementalisasi itu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Dan departementalisasi ini dapat berupa proses, produk, geografi, dan juga pelanggan. Lalu yang ketiga ada rantai komando. Jadi kalau di dalam rantai komando itu terdapat garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Lalu yang keempat ada rentang kendali. Jadi di sini merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Perbedaan antara keduanya itu, yang pertama, kalau sentralisasi itu mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi itu adalah lawannya dari sentralisasi. Jadi kalau sentralisasi itu pada satu titik, sedangkan desentralisasi itu pada banyak titik. Lalu selanjutnya ada formalisasi. Jadi kalau formalisasi itu sejauh mana pekerjaan itu di dalam organisasi dibakukan. Nah, di sini ada desain organisasi. Nah, jadi apa sih desain organisasi itu? Desain organisasi sendiri merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini ada desain organisasi umum. Yang pertama adalah struktur sederhana. Jadi, struktur sederhana itu adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Dan struktur sederhana ini paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Jadi, manajer dan pemilik itu menjadi satu. Nah, kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya tercermin dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan juga kejelasan akuntabilitas. Selain ada kelebihan tadi, ada juga satu kelemahan utamanya, yaitu struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil, karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang, karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi cenderung menciptakan kelebihan beban di puncak. Lalu yang kedua ada birokrasi. Jadi birokrasi sendiri adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Lalu tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Nah, seperti tadi di struktur sederhana, birokrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menjalankan kegiatan-kegiatannya yang terstandar secara sangat efisien, sedangkan kelemahannya sendiri adalah spesialisasi diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit, karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Lalu ada kelemahan besar lainnya, yaitu ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan, tidak akan ada ruang untuk memodifikasi, karena birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah yang sebelumnya telah mereka hadapi, dan sudah ada aturan keputusan yang terprogram yang sangat mapan. Lalu yang ketiga adalah struktur matriks. Jadi kalau struktur matriks itu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Jadi struktur matriks itu dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Lalu seperti tadi, di sini dia juga memiliki kekuatan dan kelebihan. Tapi kekuatan itu dibagi menjadi dua, ada kekuatan dari departementalisasi fungsionalnya dan ada juga kekuatan dari departementalisasi produk.
Kalau dari fungsional, itu kekuatannya adalah penyatuan para spesialis yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber daya khusus untuk keseluruhan produk. Dan sedangkan kelemahannya adalah sulitnya mengkoordinasi tugas para spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan mereka rampung tepat waktu dan sesuai anggaran. Sedangkan kalau di departementalisasi produk, keuntungannya itu dia memudahkan koordinasi di antara para spesialis untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan memenuhi target anggaran. Nah, lalu selanjutnya di karakteristik struktural paling nyata dari matriks adalah bahwa ia mematahkan konsep kesatuan komando sehingga karyawan dalam struktur matriks memiliki dua atasan manajer departemen fungsional dan manajer produk. Karena itulah matriks memiliki rantai komando ganda karena ada dua pemimpin di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu di sini ada desain struktur organisasi modern. Yang pertama ada struktur tim. Jadi struktur tim itu adalah pemanfaatan tim sebagaimana perangkat sentral untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kerja. Dan karakteristik utama struktur tim adalah meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Lalu struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Yang kedua ada organisasi virtual. Jadi organisasi virtual itu organisasi inti kecil yang menyubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Lalu ada organisasi nirbatas. Jadi organisasi nirbatas itu organisasi yang tidak terbatas. Jadi berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Lalu di sini ada 4 model desain struktur. Yang pertama ada model mekanistis. Kalau model mekanistis itu dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas dan sentralisasi. Kalau model organik itu cirinya adalah dia itu memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Kalau model piramid itu model ini dibuat persis seperti piramida. Jadi kayak ada kastanya gitu. Kalau model horizontal itu model ini dibuat dengan menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing juga. Lalu yang terakhir itu ada faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama itu ada strategi. Jadi kalau strategi itu, jadi dalam struktur organisasi ini nih ada salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran atau strategi diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Sebagian besar kerangka strategi dewasa ini terfokus pada 3 dimensi. Inovasi, jadi 3 dimensi. Yang pertama itu ada inovasi, minimalisasi biaya atau biaya yang diperlukan itu tidak terlalu banyak, dan juga imitasi. Dan juga pada desain struktur yang berfungsi dengan baik untuk masing-masing dimensi. Lalu ada ukuran organisasi. Jadi kalau ukuran organisasi itu terdapat banyak bukti yang mendukung bahwa ide dalam ukuran itu sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contohnya adalah organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi yang kecil. Namun hubungan itu tidak bersifat linier, alih-alih ukuran mempengaruhi struktur dengan kadar yang semakin menurun. Dampak ukuran yang menjadi kurang penting saat organisasi tersebut makin meluas. Lalu ada juga teknologi. Jadi teknologi ini mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan juga sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang terakhir ada lingkungan. Jadi lingkungan dalam sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Dan kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. Lalu selesai sudah presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan berakhirlah sudah presentasi perilaku organisasi ini. Sampai jumpa.